Oke, yuk kita langsung masuk sebelah sini. Otomatis yang bisa masuk ke sini, tapi yang bawah ini ada aksen, apalagi ketambahan kaca. Terus kita ke area sebelah sini. Nah, di lantai satu ini ada yang bikin mewah lagi adalah di sebelah kanan. Jadi ini ada. Nah, selain itu teman-teman, oke, selamat sore teman-teman. Di sini sudah sore. Kali ini kita mau jalan-jalan kembali lagi di Surabaya Timur ya, tepatnya di perumahan Manyar Indah. Jadi Manyar Indah ini sudah perumahan lama dan rumah-rumah di sini lumayan besar-besar gitu ya. Dan sudah terbentuk dari lama. Oke, sekarang Jerit lagi ada di Manyar Indah. Nah, di depan ini ada 3 rumah baru, tapi satu yang sudah laku teman-teman. Jadi sisa 2. Salah satunya adalah yang hook ini, agak mundur biar kelihatan. Nah, rumah yang hook ini gede teman-teman, akan kita review di part 2 nya. Nah, sekarang kita akan review rumah yang sebelah kanan ini ukurannya 7x13, jadi besar dan 2 lantai, jadi tambah lebih besar lagi. Nah, di depan jadi ini adalah jalannya, yaitu sekitar 6-7 meter, jadi cukup untuk 2 mobil gitu ya. Tapi untuk yang hook ini kebagian 2, jalan ini dan jalan yang ini teman-teman, tapi masuknya sebelah kiri ini ya. Ini sekitar 10-12 meter, jadi bisa untuk 3 mobil. Jadi gede gitu teman-teman. Oke, nah sebelum kita kesini kita ke sebelah sana dulu. Nah, kalau teman-teman tahu Manyar Indah ini dekat kemana-mana ya, Surabaya Timur tapi hampir ke Surabaya Pusat. Kalau kita dari sini mau ke Mer, ini cuman 3 menit cukup ya. Terus kita ke Galaxy Mall 5 menit cukup. Kita mau ke TP sekitar 10 menitan cukup. Jadi bener-bener premium lokasinya, apalagi rumahnya baru kayak gini. Oke, yuk kita langsung masuk sebelah sini. Nah, karena ukurannya 7x13, otomatis yang bisa masuk ke sini bisa 2 mobil teman-teman. Nah, karena ini sudah 95% gitu ya, masih ada 5%, jadi barang-barang bapak tukangnya di sini masih ada. Nah, ini bisa untuk 2 mobil dan juga untuk beberapa motor atau sepeda atau mainan anak, sepedaan bisa gitu ya. Dan ini pagarnya juga bisa dibuka dua-duanya. Nah, dua-duanya ke sana, jadi di fullkan ke kiri bisa semua. Terus ini juga ada satu single gitu ya. Nah, di area carport ini pakai keramik teman-teman ya. Jadi presisi kotak-kotak gitu. Keramiknya jadi kasar, nggak licin. Sudah dilengkapi sama sanyo, stop kontak sanyo. Ada kerannya juga. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini ada septic tank ya. Bukan sapi tank, septic tank ya, sudah belajar. Oke. Nah, di sini kita lihat dari fasad depannya dulu teman-teman ya. Fasad depannya ini minimalis. Minimalis pakai warna abu-abu, putih dan juga krem atau serat-serat kayu gitu ya untuk granit yang atas. Tapi yang bawah ini ada aksen batunya teman-teman. Jadi membuat apa ya, kesan alamnya itu nambah. Batu alamnya membuat kesan nature-nya tuh nambah. Terus di sebelah kiri ini catnya pakai sistem apa, kamprot, jadi kasar-kasar gitu. Betul, warnanya abu-abu muda. Nah, jadi apa ya, balance gitu antara batu ini dan juga kamprotnya. Oke, nah dari jalan ke sini itu naik sekitar 30-40 cm ya. Terus untuk area carport ini sendiri juga menanjak ke atas, jadi semakin tinggi. Terus untuk teras sendiri bisa kita lihat ini terasnya pakai granit 60-60, coraknya marmer hitam putih ya, dan naik lagi dari jalan. Jadi sudah dari jalan naik, carport naik, terus ke teras naik. Dan area ini tidak banjir teman-teman. Bisa kita lihat kalau barusan ini jam 2:30 ya. Tadi jam 1 sampai jam 2 lebih itu di sini hujan deras teman-teman, hujan angin. Tapi kita lihat di depan sini nggak banjir gitu. Jadi untuk apa, sirkulasi airnya sudah bagus, nggak ada mampet-mampetan dan banjir-banjiran. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumah yuk, let's go. Oke, kita masuk di ruangan pertama, yaitu ruang tamu teman-teman. Karena ini ukurannya lebar 7x13 ya, luas tanahnya itu 86. Terus untuk luas bangunannya sendiri 127 meter persegi. Nah, karena lebar gitu ya, lebar 7 sangat jarang. Biasanya lebar 6, lebar 5, nah ini lebar 7, otomatis ruang tamunya gasnya juga lebih lebar teman-teman. Apalagi ketambahan kaca yang super tinggi dan pintu yang super tinggi ini sekitar 3 meteran gitu ya. Ini tinggi-tinggi
dan membuat ruang tamunya jadi lebih kelihatan lebih kelihatan lebar, luas kayak gitu ya. Nah, untuk ceilingnya sendiri di sini ceilingnya flat sekitar 3,5 meter, tapi kebantu sama pintunya yang hampir tinggi juga, hampir ke plafon. Jadi membuat ceilingnya di sini tambah lebih tinggi, gitu ya. Nah, untuk granitnya di sini dipakai 60x60 standar warna coklat. Terus sudah ada stop kontak, sudah ada lampunya, sudah ada covernya juga, kayak gitu. Terus kita ke area sebelah sini. Jadi ini adalah, kalau kita lihat denahnya, ya ini denahnya untuk ruang makan sebelah sini, untuk ruang keluarga sebelah sini teman-teman. Jadi ini memang diloskan gitu ya. Nah, sebelah sini ada area dapur. Area dapur ini menurut jadi cukup panjang ya, untuk untuk ukuran rumah yang ini. Jadi panjang gitu, sudah ada keran, sinknya juga, sudah ada cor-corannya juga, terus ada keramik 3D-nya, keramik timbulnya. Jadi kita cuma tinggal ngasih kabinet atas dan bawah. Terus mereka juga pakai granit marmer yang kayak gini, granit motif marmer. Jadi kesemewaannya lebih dapat lagi teman-teman. Nah, di atas dapur ini ceilingnya lebih tinggi teman-teman, karena mungkin ini buat masak ya nantinya ya. Jadi nggak udaranya nggak ngendap di dalam. Ini ceilingnya lebih tinggi dan dikasih kaca tempered putih, jadi cahayanya tetap bisa masuk ke sini. Membuat rumah kita meskipun siang nggak pakai lampu pun bisa, dari depan jendela tadi udaranya masuk, cahaya masuk, ketambahan dari atas ini cahayanya masuk juga, jadi hemat energi. Oke, nah di sebelah sini ini bisa digunakan untuk ruang keluarga ya, bisa kita kasih sofa atau kasih TV, kasih kulkas sebelah sini masih bisa. Terus sebelah kiri jadi ini ada net bawah tangga ya, yang bisa kita gunakan sebagai gudang atau tempat penyimpanan mini. Kalau ada barang-barang yang nggak diperlukan bisa taruh di situ supaya kita hemat ruangan yang lain. Nah, di lantai satu ini ada satu kamar teman-teman. Jadi ini satu kamar, ukurannya besar ya. Ukurannya ini sekitar 4 meter kali 2,5 meter, jadi memanjang gitu. Terus ceilingnya sama juga 3,5 meter ya, 3,5 meter. Ada jendelanya yang bisa dibuka juga, jadi udara tetap bisa masuk dari luar. Stop kontaknya sudah ada semua. Nah, untuk instalasi AC pun juga sudah ada, bisa di saat ini, tapi masih belum rapi, belum finishing. Stop kontaknya ada semua kayak gitu. Nah, pintunya teman-teman ini juga bagus ya, bukan pintu yang biasa, tapi mereka ngasih kesan yang lebih minimalis, ada garis-garisnya kayak ngetri masuk ke dalam gitu. Terus ini juga tinggi sekitar 3 meteran. Nah, di lantai satu ini juga ada satu kamar mandi di sebelah kamar. Kamar mandinya di bawah tangga ya, tapi ini menurutku cukup lebar sih. Ada kloset duduknya dan juga ada showernya. Nggak ada wastafel ya di sini. Jadi teman-teman kalau mau nambah wastafel bisa, atau mau cuci tangannya lewat kerannya kitchen. Oke, yuk kita langsung ke atas, let's go. Nah, menuju ke lantai 2 ini yang bikin mewah lagi adalah lantainya teman-teman. Lantai ini sama seperti di depan ya, jadi sama seperti teras gitu, kesannya mewah. Biasanya lantai warna putih atau sama kayak main floornya yang di depan warna coklat, tapi kali ini enggak, warnanya hitam, jadi kesan mahalnya dapat. Terus di sebelah kanan jadi ini ada besi untuk pegangan tangan buat jadi lebih minimalis lagi. Bisa kita lihat warna hitam dan warna silver ya. Nah, rumah ini total kamarnya ada 31 teman-teman. Kamarnya 31 dan juga kamar mandinya 31 juga. Untuk satu kamar dan satu kamar mandinya ada di bawah, berarti 2 kamar tidur dan 2 kamar mandinya ada di atas ya. Kita lihat sebelah mana dulu ya? Oh, sini dulu deh. Nah, ini adalah ruang service area ya teman-teman ya. Lagi-lagi rumah ini nggak pelit cahaya ya, jadi banyak. Ini area tangga, jadi area tangga tadi tinggi, ceilingnya sekitar 6 meter. Terus ketambahan kaca ini, jadi cahayanya tetap bisa masuk. Nah, dari mana sumbernya? Dari atas ini. Jadi ruangan service area ini punya salah satu sumber cahaya, jadi dikasih kaca lagi, cahayanya tetap bisa masuk. Halo Besti Musa. Nah, ini adalah kamar plus satunya, jadi kamar untuk ART ya teman-teman. Ada kamar mandi dalamnya juga. Nah, ini ada kloset jongkoknya, ada kerannya.
Nah ini ceilingnya tinggi meskipun untuk kamar asisten, tapi tetap dikasih ceiling tinggi supaya nggak pengap ya. Ini jendelanya, nah jendelanya juga bisa dibuka, jadi udaranya, sirkulasi udaranya meskipun untuk ART tetap oke. Terus karena ini ruang service area sudah dikasih keran dan juga dikasih saluran pembuangan. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Let's go. Oke, sekarang jadi ada di kamar kedua di lantai 2, main room ya. Jadi bukan kamar untuk ART. Jadi ruangan ini besar teman-teman. Di setiap ruangan ada kamar mandinya. Karena ART itu punya kamar mandi pribadi gitu ya. Yang nggak ada kamar mandi pribadinya itu yang cuma di bawah. Jadi dua-duanya, tiga-tiganya ketambahan sama ART itu ada kamar mandi dalamnya. Nah, kamar ini ukurannya sekitar 3x3, ceilingnya juga sama. Ini sekitar 3,5 meter, jadi tinggi, instalasinya sudah ada semua, dan ada private kamar mandi dalam yang tadi sudah tak ceritain. Oke, nah kamar mandi ini ada levelnya ya, untuk mandi dan juga untuk buang air ya. Nah untuk instalasinya sendiri juga sudah ada dikasih water heater, instalasi water heater, kloset duduk dan shower. Jadi kita tinggal masang water heaternya aja. Terus tiap dindingnya juga sudah pakai keramik ini kayak awan-awan gitu ya. Terus sebelah sini beda warna abu-abu, jadi cantik. Nah selain itu teman-teman, belum kita beranjak ke kamar utama, kamar ini juga punya akses buat ke outdoor. Nah ini kebetulan habis hujan ya, jadi banjir, tapi tenang aja, ada saluran pembuangannya, jadi cepat nyerap ke bawah. Nah kita dapat ruangan outdoor gitu ya. Nah kalau kita tahu yang sebelah kiri ini tembusnya ke area dapur ya. Dapur tadi kan ada sedikit ceiling ke atas, nah tembusannya ini gitu. Jadi sirkulasi udara di sini, masuknya angin ini sudah kejaga semuanya. Oke, let's go, kita ke kamar yang satunya. Nah kelebihan dari rumah ini 7x13 adalah kamarnya banyak, tapi untuk di lantai 2-nya untuk area mobilitas kita nggak seberapa banyak juga teman-teman, karena sudah dibuat ruangan itu tadi gitu ya. Jadi dari tangga tadi lurus kita dapat, kalau ke kanan ke kamar ART, lurus ini ke kamar yang nomor 2 main room. Nah kalau ke kiri ini adalah ruangan kamar utamanya. Oke, silakan masuk. Jadi kamar utama ini jumbo pol gitu ya, ukurannya 7 sekaligus sama kamar mandinya, 7x4 meter, 7x4 meter, jadi letter L gitu. Jadi lurus baru kita belok ke kanan, kepotong sama kamar sebelah ini tadi ya. Nah ini besar teman-teman, kalau kita mau kasih wardrobe di sebelah sana bisa. Terus untuk kita mau kasih interior backdrop, backhead yang memakan tempat di sini masih bisa. Nah, untuk ceilingnya sendiri ini sekitar 3,5 meter sampai 4 ya. Atasnya tray double ceiling. Catnya sama seperti yang lain, juga abu-abu kekreman gitu. Pintunya juga sama, dan di sini dapat cahaya juga. Nah ini bisa dibuka jendelanya, ada yang fix, cuman 2 ini aja yang bisa dibuka ya, yang lainnya fix semua, tapi cahayanya masuknya banyak teman-teman. Nah ini kita nggak nyalain lampu sama sekali bisa kelihatan seterang ini gitu ya, apalagi kalau kita nyalain lampu jadi lebih terang lagi. Nah untuk kamar utama, nah ini kamar mandinya lebih lengkap fasilitasnya ya, ketambahan sama wastafel. Jadi ada shower, ada kloset duduk, dan juga ada wastafel. Terus untuk saluran instalasi water heater pun juga sudah ada. Speknya dindingnya sama seperti yang kamar sebelah, kamar kedua tadi. Dindingnya kayak awan-awan gitu. Terus yang untuk showernya lebih agak kasar. Lantainya juga split teman-teman. Oke, jadi ruangan ini pasti bisa memanjakan kita ya, karena ruangannya besar, tinggi, dan juga ada kamar mandi dalamnya. Untuk suratnya sendiri teman-teman ini sudah SHM, ada IMB juga. Jadi untuk teman-teman yang mau KPR sangat welcome. Jadi bisa untuk KPR. Terus untuk listriknya sudah 2200 watt, untuk airnya sudah PDAM. Jadi fasilitasnya sudah oke untuk listrik dan air. Terus bangunan baru, grass ya teman-teman ya. Dan harganya cuma 1,9 M aja, dan itu masih bisa nego ya. Di tengah kota harga segitu baru grass ini cukup langka juga, karena
beberapa aja unitnya. Oke, thank you sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga untuk jual rumah murah SP supaya kita lebih update lagi, dan bunyiin loncengnya teman-teman ya, supaya info-info rumah terbaru bisa teman-teman dapetin dengan segera. Oke, see you in our next video. Bye bye.